Shalom, selamat bertemu kembali dengan saya di renungan hari ini. Saudara, apa sih rasanya ketika kita memberi kepada orang yang membutuhkan? Apa yang saudara rasakan? Bahagia? Atau mungkin kita bisa mengatakan ketika saya memberikan sesuatu kepada orang yang membutuhkan dan orang memuji saya, itu sungguh sangat memuaskan. Apakah seperti itu? Nah, saudaraku, hari ini di renungan kita ini berbicara tentang hal memberi sedekah gitu. Di dalam firman Tuhan diingatkan kepada kita, ingatlah jangan kamu melakukan kewajiban agamamu di hadapan orang supaya dilihat mereka. Karena jika demikian, kamu tidak beroleh upah dari Bapamu yang di surga. Jadi, apabila engkau memberi sedekah, janganlah engkau mencanangkan hal itu. Hal itu apa maksudnya? Di sini yang dimaksudkan hal itu ketika engkau memberi mau dilihat orang, begitu saudara. Seperti yang dilakukan oleh orang munafik di rumah-rumah ibadat dan di lorong-lorong supaya mereka dipuji orang. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya mereka sudah mendapat upahnya. Tetapi jika engkau memberi sedekah, janganlah diketahui tangan kirimu apa yang diperbuat tangan kananmu. Hendaklah sedekah itu diberikan dengan tersembunyi, maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Nah, saudaraku, ketika berbicara tentang memberi sedekah kepada orang atau membantu orang gitu ya, dikatakan oleh firman Tuhan, janganlah hendaknya itu diketahui orang banyak. Tetapi saudara, tidak dipungkiri di dalam kehidupan kita itu sangat senang ketika kita memberi dipuji orang. Wow, dia memberi. Wow, dia luar biasa, dia bisa membantu orang lain. Atau kita paling senang, kamu hebat ya, bisa memberi di situasi seperti ini, di situasi keadaan kamu yang kurang memadai. Mungkin kita sangat senang ketika kita dipuji orang, saudara. Tetapi kembali diingatkan oleh firman Tuhan di sini, dikatakan di sini, ketika engkau memberi tidak boleh diketahui oleh orang lain. Bahkan yang lebih detail lagi, mungkin lebih sederhana dikatakan, ketika tangan kanan memberi, tangan kiri nggak boleh melihat, nggak boleh tahu. Atau tangan kiri memberi, tangan kanan nggak boleh tahu apa yang diperbuat, begitu ya. Jadi maksudnya sekalipun tangan ini saling membutuhkan, apa yang diperbuat satu dengan yang lain jangan saling diketahui. Maksudnya apa? Nggak usah dipamer-pamerkan, begitu saudara. Bukankah di dalam hidup kita sering seperti ini gitu ya? Kita menemui banyak orang ketika dia memberi, dia pengen dilihat orang lain. Ketika dia membantu di dalam pelayanan, dia pengen dilihat orang lain, pengen dipuji. Ketika dia punya talenta yang banyak dia berikan untuk Tuhan, dia pengen dilihat banyak orang. Sehingga ini bisa dikatakan oleh firman Tuhan apa? Ketika kau punya motivasi seperti itu, maka apa yang kamu lakukan itu Tuhan tidak senang, Tuhan tidak suka. Karena apa? Itu jadinya akan membuat kita sombong gitu saudara. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, dikatakan ini ditegur oleh firman Tuhan gitu ya. Tuhan menegur ini dengan keras. Kenapa? Ketika engkau melakukan seperti ini, apa bedanya kamu dengan orang munafik? Saudara, ini sangat keras. Ini justru dikatakan seperti orang munafik yang dia pengen dipuji, ditegur atau disanjung orang di lorong-lorong dan bahkan dimanapun dia melakukan sesuatu. Nah, saudaraku yang terkasih, dikatakan kalau kita melakukan seperti ini, maka yang kita pikirkan di sini saudara, kita berperilaku munafik dan bahkan kita hanya berpikiran di dalam dunia. Supaya kita hebat, kita disanjung dan yang lain. Saudaraku yang terkasih, dikatakan di sini, ketika engkau memberi, janganlah diketahui oleh orang lain dan bahkan jangan kamu mengharapkan pujian, mengharapkan orang lain menyanjung kamu, tetapi dikatakan lakukanlah itu dengan tersembunyi. Karena Tuhan melihat apa yang kamu lakukan, bukan orang yang terutama. Biarlah orang yang kita bantu mereka berdoa dan memberkati engkau. Mereka berdoa kepada Tuhan dan Tuhan yang membalas segala yang kita lakukan. Itu yang dikatakan oleh firman Tuhan. Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, ini menjadi satu pengingat kepada setiap kita sebagai anak Tuhan supaya
kita berhati-hati melakukan kewajiban kita sebagai anak Tuhan. Menolong, memperhatikan orang di sekitar kita itu adalah kewajiban kita sebagai orang percaya, karena itu sudah Tuhan percayakan. Tetapi hati-hati, jangan sampai ketika engkau menolong, engkau membantu orang lain, jangan sampai dikatakan oleh firman Tuhan itu membawa kita kepada kesombongan, sehingga dikatakan apa yang kita lakukan itu kita akan dapat upahnya. Ketika engkau mengharapkan pujian, berarti engkau tidak ikhlas melakukan itu. Bukan karena didasarkan oleh kasih, tetapi karena didasarkan oleh motif yang lain. Ada udang di balik batu, kata orang begitu, saudara. Berarti ada sesuatu yang kita harapkan, motivasi kita, sehingga kita melakukan itu. Bukan motivasi karena kasih. Sementara Tuhan menginginkan apapun yang kamu lakukan, lakukanlah itu semua dengan tulus, ikhlas, karena kasih di dalam Tuhan. Maka ketika memberi sedekah kepada orang lain, ingat saudara, dikatakan ketika engkau mau membantu apapun kepada orang lain, maka mari kita membantu mereka dengan tulus, dengan tanpa harus diketahui orang lain. Ketika engkau memberi kepada Tuhan sekalipun di dalam persembahanmu, di dalam pelayananmu, enggak usah diketahui orang mengharapkan pujian, tetapi lakukan itu semua dengan sungguh-sungguh. Maka dikatakan oleh firman Tuhan di sini, hendaklah sedekahmu itu diberikan dengan tersembunyi, maka Bapamu yang melihat di tempat tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Jangan diketahui orang, gak usah diumbar-umbar. Ketika kau bisa melakukan perkara yang hebat, ketika kau bisa memberi yang luar biasa, tapi lakukan itu dengan tersembunyi, maksudnya dengan baik, dengan tulus, dengan benar, tanpa motif atau ada sesuatu di balik itu. Biarlah firman ini menguatkan kita, dan renungan ini menjadi bekal di dalam kehidupan kita. Tuhan Yesus memberkati. Solidio.